Sosok itu tidak bergerak, tapi matanya seperti menyala dalam gelap. Setelah mendengar cerita tersebut, rasa penasaran Adit makin besar. Dan ia punya rencana, ia ingin membuktikan bahwa semua itu cuma mitos. Sore itu, saat langit mulai jingga, Adit dan Deno membawa ponsel untuk merekam. Tujuannya satu, pergi ke sawah tua saat adzan maghrib dan membuktikan bahwa tidak ada selamat datang di Sekilas Horor. Tempat di mana kisah kriminal, misteri tak terpecahkan, dan cerita horor yang terlupakan, kembali hidup. Di balik setiap peristiwa, selalu ada sisi gelap yang jarang terlihat. Sebelum cerita ini dimulai, siapkan diri, siapkan iman, dan jangan lupa siapkan cemilan. Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di balik perbukitan, namanya Wanaraja. Ada aturan yang selalu dipegang oleh penduduknya turun-temurun. Jangan berada di luar rumah saat adzan maghrib berkumandang. Apalagi mendekati sawah tua di ujung desa. Konon, senja di Wanaraja bukan sekadar waktu peralihan antara siang dan malam. Tapi waktu ketika dunia yang kasat mata dan tak kasat mata saling bersentuhan. Adit, bocah laki-laki berumur 13 tahun, tinggal di desa itu bersama ibunya, Bu Sari. Ayahnya telah meninggal beberapa tahun lalu. Hidup mereka sederhana, dan Adit dikenal sebagai anak cerdas, pemberani, tapi juga keras kepala. Di sekolah, guru mereka menceritakan kembali larangan kuno itu. Tapi Adit tertawa kecil di bangkunya. Ia tak pernah percaya pada cerita nenek moyang yang katanya hanya ingin menakut-nakuti anak kecil. Jangan keluar saat maghrib. Bayangan akan mengikutimu. Kalau dilanggar, mereka akan datang dan tak akan membiarkanmu kembali. Semua itu hanya omong kosong baginya. Sampai suatu hari, temannya yang bernama Deno mengaku pernah melihat sosok tinggi berdiri di tengah sawah saat ia pulang bermain terlalu larut. Sosok itu tidak bergerak, tapi matanya seperti menyala dalam gelap. Setelah mendengar cerita tersebut, rasa penasaran Adit makin besar. Dan ia punya rencana, ia ingin membuktikan bahwa semua itu cuma mitos. Sore itu, saat langit mulai jingga, Adit dan Deno membawa ponsel untuk merekam. Tujuannya satu, pergi ke sawah tua saat adzan maghrib dan membuktikan bahwa tidak ada apa-apa. Setelah mereka berdua tiba di sawah tua itu terasa berbeda. Tak ada suara jangkrik. Angin berhenti tiba-tiba. Batu besar dengan ukiran aneh berdiri di tengah sawah, setengah tertutup ilalang. Deno mulai panik. Lain dari Deno, Adit justru tertarik. Tenang aja, Den. Nih gue rekam batunya. Lihat kan? Gak ada apa-apa, ujar Adit. Kerak. Tiba-tiba, terdengar suara ranting patah dari arah belakang. Bayangan besar muncul di balik pepohonan. Tinggi. Diam. Tapi terasa mengawasi. Deno lari tanpa menoleh. Namun, Adit justru mendekat satu langkah, dia membisikkan sesuatu ke batu. Kalau kalian beneran ada, tunjukkan dirimu. Singkat cerita, pulanglah mereka berdua dengan selamat. Malam itu, Adit bermimpi aneh. Ia berdiri di tengah sawah, dikelilingi kabut. Bayangan besar itu muncul dari kejauhan, lalu menyatu dengan tubuhnya. Esok harinya, Adit mulai berubah. Ia murung, sering bicara sendiri. Cermin di kamarnya memantulkan bayangan lain selain dirinya. Dan ketika ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Sejak malam itu, Adit bukan lagi anak yang sama. Ia mulai bangun tengah malam. Berdiri di depan cermin sambil bergumam tak jelas. Kadang terdengar suara berat dari kamarnya, padahal hanya ada dia seorang. Ibunya, Bu Sari, merasa khawatir. Tapi setiap ditanya, Adit hanya menjawab. Gak apa-apa, Bu. Aku cuma ngobrol sama teman. Di sekolah, Maya, teman sekelas Adit, menyadari sesuatu yang janggal. Bayangan Adit kadang tak mengikuti gerak tubuhnya. Kadang, ada bayangan kedua yang berdiri di belakangnya, meski tak ada siapa-siapa di dekatnya. Saat Maya bertanya, Adit hanya diam. Senyumnya dingin. Malamnya, Maya bermimpi aneh. Ia melihat Adit berdiri di tengah sawah, menghadap batu besar, dan di belakangnya, makhluk tinggi tanpa wajah, dengan tangan menjulur ke langit. Maya merasa ada yang tidak beres. Ia mencoba memperingatkan Adit, namun yang ia temukan hanyalah pembenaran. Aku gak takut, Mei. Mereka itu cuma makhluk lain.
Dan mereka ngajak aku lihat yang sebenarnya. Hari berikutnya, Adit kembali ke sawah tua. Kali ini sendirian. Ia duduk di batu itu, menunggu sampai senja mulai turun. Lalu, ia mendengar suara. Bukan di telinga, tapi langsung di dalam kepalanya. Waktumu sudah dekat. Kau membuka pintu itu, maka kami akan masuk. Dan dari balik semak, perlahan muncul bayangan. Tidak hanya satu, tapi banyak. Mereka berjalan tanpa suara. Semakin dekat, semakin membentuk lingkaran mengelilingi Adit. Adit terpaku. Tubuhnya tak bisa bergerak. Mata hitam tanpa bola mata menatapnya dari berbagai arah. Dan saat semuanya terasa membeku, Maya menarik tangannya. Adit. Lari. Mereka selamat. Tapi malam itu, Maya tahu ini lebih dari sekadar rasa penasaran Adit. Ada sesuatu yang sudah melekat pada dirinya. Sesuatu yang tidak bisa lagi dilepaskan. Dan malam itu, di depan cermin kamarnya, Adit kembali melihat dirinya. Namun kini bayangannya tersenyum. Meski wajah Adit sendiri tidak. Setelah malam itu, kehidupan Adit dan Maya berubah drastis. Bayangan yang mengikuti mereka semakin nyata. Suara bisikan mengisi ruang-ruang kosong di kepala mereka. Malam yang seharusnya penuh mimpi indah, kini berubah menjadi panggung teror. Maya mulai menjauh dari teman-temannya. Ia sering termenung, seolah mendengar sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Adit juga berubah. Kadang ia berbicara sendiri, kadang dia membeku seperti patung. Pak Darsa, sesepuh desa yang dikenal bijak dan sakti, dipanggil oleh Bu Sari setelah melihat perubahan aneh pada anaknya. Pak Darsa duduk bersama Adit dan Maya di rumahnya yang tua. Ia mengeluarkan alat-alat kuno, gulung-gulungan tulisan, keris tua, dan liontin berukir aneh. Anak-anak, kalian telah melanggar perjanjian kuno yang dibuat nenek moyang desa ini, katanya pelan tapi tegas. Bayangan yang kalian lihat adalah penjaga waktu, makhluk yang menjaga keseimbangan antara dunia kita dan dunia lain. Kalian membuka pintu yang seharusnya tertutup rapat. Untuk memperbaiki semuanya, Pak Darsa memutuskan untuk melakukan ritual kuno di lingkaran batu di tengah hutan. Adit dan Maya harus menghadapi ketakutan terdalam mereka. Saat mantra dilantunkan, bayangan menyerang. Gelap menyelimuti mereka, suara jeritan bergema. Salah satu bayangan merangkul Maya, membuatnya membeku. Adit berjuang dengan sekuat tenaga, memanggil mantra terakhir yang diberikan Pak Darsa. Cahaya putih memancar, bayangan menghilang. Maya tersadar. Aku melihat mereka jiwa-jiwa yang terperangkap oleh perjanjian manusia. Untuk menyelesaikan masalah ini, mereka harus menelusuri kembali sejarah desa dan menemukan kunci perjanjian pertama yang tersembunyi di reruntuhan candi tua. Mereka sadar, perjalanan ini baru permulaan, alam berganti malam, dan Adit mulai dihantui oleh satu visi yang selalu muncul dalam mimpinya. Sebuah candi tua yang terkubur waktu. Di mana perjanjian pertama antara manusia dan makhluk bayangan ditulis. Candi itu benar-benar ada. Dengan bantuan Pak Darsa dan Maya, Adit mulai menelusuri peta tua yang mengarah ke dalam hutan. Perjalanan panjang membawa mereka ke sebuah tempat asing, reruntuhan kuno yang nyaris tertelan tanah dan akar pepohonan. Candi itu berdiri dalam diam. Namun aura yang mengelilinginya berat. Seolah waktu di sana berhenti. Ukiran-ukiran di dinding candi menggambarkan manusia duduk berlutut di hadapan makhluk tinggi tanpa wajah. Di tengah altar utama, terdapat kotak kayu kecil berukir simbol matahari tenggelam. Adit membukanya. Di dalamnya, gulungan tua, dan sebuah liontin perak berkilau yang terasa hangat di tangan. Ini pasti kunci segel itu. Kita harus segera kembali ke desa. Namun, saat mereka berbalik, bayangan itu telah menunggu. Sosok tinggi dan kelam, tak berbentuk jelas, dengan mata kosong yang bersinar merah. Suara bergema muncul, bukan dari mulut, tapi dari langit dan tanah sekaligus. Kalian membuka pintu waktu. Dan waktu tidak bisa ditutup tanpa harga. Pak Darsa melemparkan jimat pelindung, menciptakan cahaya yang membuat makhluk itu memekik dan menjauh sementara. Mereka melarikan diri dari reruntuhan, namun suara makhluk itu terus terdengar, bahkan ketika mereka sudah jauh. Kami akan menunggumu. Di senja terakhir, gulungan itu menyebutkan satu hal. Perjanjian hanya bisa diperbaharui di tempat awal dibuatnya. Di sawah tua. Dan hanya pada saat senja terakhir,
saat garis antara dunia sepenuhnya terbuka. Mereka hanya punya satu kesempatan. Satu senja. Untuk menutup pintu yang sudah terbuka. Atau membiarkan bayangan itu bebas selamanya. Mereka menghadapi konsekuensi dan ritual terakhir dimulai. Waktu terus berjalan menuju senja terakhir, detik-detik di mana garis dunia nyata dan dunia bayangan akan menyatu sepenuhnya. Adit, Maya, dan Pak Darsa kembali ke sawah tua, membawa gulungan dan liontin perak yang menjadi kunci segel. Pak Darsa memimpin ritual dengan penuh hikmat, melantunkan mantra-mantra kuno yang menggema di antara ilalang tinggi. Adit merasakan getaran di seluruh tubuhnya saat bayangan mulai berkumpul di sekeliling mereka, mengancam dan penuh amarah. Kalian harus percaya bahwa kekuatan niat dan keberanian akan menutup celah ini. Ini bukan hanya tentang kalian, tapi seluruh desa. Saat mantra mencapai puncaknya, cahaya putih memancar dari liontin perak. Bayangan yang tadinya mengerikan perlahan memudar, berubah menjadi butiran cahaya yang terbang kembali ke dunia lain. Namun, sebelum lenyap, bayangan terbesar menatap Adit dengan tatapan penuh penyesalan. Terima kasih, karena kau mengingatkan kami pada janji manusia. Senyum muncul di wajah Adit, meski tubuhnya terasa lemah. Ia tahu, meskipun ritual selesai, hubungan antara dunia nyata dan dunia lain tak akan pernah sama. Pak Darsa memandang ke langit senja, lalu berkata, Wanaraja akan aman, untuk sementara waktu. Hari-hari berlalu setelah ritual itu. Wanaraja kembali tenang, sawah tua kembali sunyi, dan aturan maghrib kembali dihormati. Adit kembali menjadi anak biasa, namun sesuatu telah berubah dalam dirinya. Adit berdiri di depan cermin, memandangi bayangannya. Tapi kali ini, bayangan itu tidak lagi sendiri. Aku tahu sekarang bahwa dunia kita dan dunia mereka tak bisa benar-benar terpisah. Mereka selalu ada, menunggu, dan kadang, mereka memilih kita. Tiba-tiba, dari balik cermin, tangan bayangan itu perlahan muncul. Namun bukan untuk menakut-nakuti, tangan itu menggenggam tangan Adit. Dan di sanalah, di antara dunia nyata dan bayangan, Adit tahu, ia telah menjadi penjembatan. Penjaga senja. Apakah ini awal dari cerita baru? Atau akhir yang sebenarnya? Waktu akan menjawab. Setiap kisah punya sisi yang tadi diceritakan. Dan di sekilas horor, kami mencoba menyingkap semuanya. Kalau kamu suka konten misteri, kriminal, dan horor seperti ini, klik like dan share ke temanmu. Jangan lupa subscribe.